tepat sekali malam duka sebenarnya. Udah oleh karena itu eh, kami atau Ana sendiri berinisiatif untuk tidak ngisi materi karena umumnya di Hauzah di Iran libur karena diyakini bahwa mencari nafkah atau mencari ilmu tepat pada syahadah, hari syahadah itu tidak akan memberikan barokah. Jadi kecuali yang kantoran jangan libur besok. Ya kantor tetapi ya selalu ingatlah akan musibah Hadrat Fatimah sesuai dengan yang hari syahadahnya. Jadi dianjurkan sekali untuk tidak cari nafkah atau mencari ilmu bahkan itu pada hari syahadah. Jangan nganggur, berenung. Apa yang direnungkan? Penderitaan Ahlul Bait sambil menengok diri kita, apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan. Untuk itu dengan izin antum semua, Ana akan mulai acara ini. Insyaallah kita bincang-bincang mengenai fadilah beliau, kemudian penderitaannya, walaupun semampu kami. Kemudian kita adakan maktab, insyaallah taala. Untuk itu sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam padamu wahai putri Nabi, salam padamu duhai putri Nabi dan istri Ali. Salam padamu wahai ibu Hasan dan Hussein yang syahid di Karbala. Salam padamu duhai Fatimah Az-Zahra yang terbakar rumahnya, yang dipatahkan tulang rusuknya, yang digugurkan kandungannya. Salam padamu duhai putra Nabi, putri Nabi yang mazlum, yang tertindas oleh umat Nabi. Salam padamu duhai putri Nabi, belahan hati Nabi, kecintaan Nabi, warisan Nabi, ya Sayyidati terimalah salam kami.
Jangankan dunia dapat memikul dukamu, Ali sang pedang Nabi pun tak sanggup memikulnya. Diriwayatkan ketika Ali memandikan jasadnya. Di riwayat itu diceritakan bahwa sebelum Imam Ali membasuh badan suci Hazrat Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain menangis keras di waktu malam. Sementara wasiat Fatimah alaihissalam jangan sampai ada orang tahu tentang kesyahidannya itu. Imam Ali menasihati jangan menangis sehingga orang tahu, jangan menangis keras-keras. Tapi apa daya ketika Ali memandikan sang istri, kemudian tangannya meraba sesuatu di dadanya. Dilihatnya memar dan dirabanya tulang rusuknya yang patah. Imam Ali pun tak sadar menjerit, ya binta Rasulillah. Kemudian Imam Ali menyandarkan kepalanya di dinding kamarnya. Lupakan larangan tangisan pada anaknya. Beliau pun menangis meraung. Ya Fatimah, ya Fatimah, kemarin kau disanjung, sekarang kau dihinakan, kau dihinakan. Ya Fatimah, kemarin ketika Nabi masih di sampingmu, semua orang segan padamu. Kini ketika ditinggal ayahmu, kau dihinakan, rumahmu dibakar. Diriwayatkan ketika pintu rumah dari Hazrat Fatimah dibakar, Hazrat Fatimah meneriakkan kepada mereka bahwa inikah balasan yang kalian balaskan kepada Rasul kalian. Ketika lagi berteriak, pintu itu ditendang dari luar ketika kuncinya sudah mulai rapuh. Kemudian pintu itu menabrak Hazrat Fatimah. Itulah yang menyebabkan tulang rusuknya patah dan kemudian kandungannya pun gugur. Ya Fatimah, dengarkanlah tangis ini. Tangis cinta ini, kidung cinta ini, hingga kau mensyafaati kami, ya Fatimah. Kalaulah kami tak dapat jadi syiahmu yang hakiki,
Tapi setidaknya kami tak memusuhimu, tak ikut membakar rumahmu, tak ikut menggugurkan kandunganmu. Ya Fatimah, dengarkanlah keluh ini, hingga kau terangi hati yang gelap ini, hingga kau basahi mata yang kering ini. Ya Fatimah, diriwayatkan ketika Ali membawa tubuh Fatimah untuk dikuburkan, dikatakan, diriwayatkan, setiap 5 langkah Imam Ali terjatuh ke bumi. Di mana ketika perang Khaybar, pintu Khaybar yang tak mampu diangkat 40 orang, diangkat Ali hanya dengan 1 tangan. Namun kali ini, tepatnya malam ini, Imam Ali tak mampu membawa, tak mampu membawa tubuh Fatimah. Setiap 5 langkah terjatuh. Ketika dikuburkan, ketika Imam Ali meletakkan tubuh Hazrat di liang lahat, dipandanginya tubuh Fatimah. Berkata pada Rasulullah, ya Nabi Allah, kini ku kembalikan amanahmu dengan tulang rusuk yang patah, dengan hati yang patah, dengan jiwa yang sedih karena derita, karena derita. Ya Fatimah, syafaati kami ya Sayyidati, syafaati kami maulati. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sejenak kita berziarah kepada beliau. Semoga ziarah kita diterima oleh beliau, sehingga Allah menerima amal kita ini sebagai amal kebaikan dan menjadi penyebab syafaat, turunnya syafaat bagi kita dari beliau, dari Imam Zaman, di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Salam duka kami ucapkan kepada Imam Zaman alaihi salam. Salam duka kami ucapkan kepada pemimpin besar kita, Imam Ali Khamenei. Salam duka kami ucapkan kepada almarhum Imam Khomeini. Salam duka kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini, khususnya kaum pengikut Ahlul Bait dan antum sekalian. Untuk menceritakan fadilah Hazrat itu tidak mungkin kita ceritakan
dalam bentuk kata. Kalaulah dalam bentuk pelanglangan rohani, itu pun kita tidak akan mampu. Oleh karena itu, untuk bertabaruk dan ya mencari katakanlah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, semampunya kita akan membicarakan fadilah beliau semampu-mampunya dan sesuai dengan kadar waktu yang ada dan keadaan yang ada. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah pernah bersabda, kurang lebih bahasa Arabnya, Fatimah ruhiyalladzi baina jambayya. Fatimah itu adalah ruh saya yang ada pada diri saya. Itulah kira-kira terjemahannya. Mengingat Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang tidak menghargai apapun, karena beliau hanya menghargai Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam hal ini beliau yakni Rasulullah SAW tidak bermaksud untuk bersastra ria atau berpantun atau bersinandung, sebagaimana kita katakan bahwa anak kita adalah buah hati kita atau belahan jiwa kita. Jadi kalau kita katakan bahwa anak kita adalah belahan jiwa kita, itu adalah katakanlah kata-kata indah yang puitis atau bersifat sastra lah. Sedangkan Rasulullah adalah orang yang ahli makna, tidak ahli dalam simbol-simbol di mana tidak mengandung makna, atau mengandung makna tapi maknanya tidak hakiki, sebagaimana dikatakan bahwa anak kita buah hati, yakni karena dia buah daripada hati atau ya rasa cinta kepada suami kepada istri sehingga membuahkan anak. Mungkin itu maknanya misalnya. Jadi makna, sekalipun kata-kata kita itu mengandung makna, tapi maknanya ya berkisar dunia ini, tidak berkisar yang bersifat betul-betul maknawi. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang selalu hadir di istana Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak akan melakukan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu hadis ini mengandungi suatu makna. Apa maknanya gerangan? Kalau dalam pengajian-pengajian sebelumnya kami telah menceritakan tentang pergerakan atau gerak substansi dari manusia atau dari siapa sajalah, khususnya manusia ini, maka sebagaimana antum ketahui bahwa salah satu daripada tahapan perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, proses menuju Allah Subhanahu wa taala atau menjadi insan sempurna atau insan kamil, maka dia untuk shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali, untuk berproses menjadi insan kamil, maka ia, yakni hatinya atau jiwanya atau rohnya harus meninggalkan dunia ini, dunia materi ini. Ketika hati seseorang
sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini, ketika seseorang tidak terikat lagi atau tidak menyukai, terikat lebih parah dari suka. Jadi tidak menyukai lagi dunia ini, hatinya ya, mulutnya makan tapi hatinya nggak makan. Ketika dia sudah berhasil meninggalkan seluruh yang ada di alam materi ini, maka jiwanya telah berproses sebenarnya untuk menuju alam misal secara sempurna. Nah, di alam misal dia akan mendapati katakanlah sorga. Dia akan melihat sorga itu sekalipun dia belum mati. Sebagaimana Rasul melihat, sebagaimana sahabat Nabi pernah melihat dan sebagainya. Sebagaimana ulama Rabbani, Urafa atau orang-orang yang pernah melihat, dia akan melihat surga itu. Ketika dia melihat surga itu, dia ada dua pilihan, yaitu berhenti di surga itu dan menikmatinya, atau tetap mencari yang dia cari semula, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia berhasil juga untuk tidak menyukai yang namanya surga tadi, bidadarinya dia lihat. Kita mungkin tidak terlalu suka karena nggak lihat. Tapi misalnya ngelihat panggang ayam kita suka. Kenapa kita tidak menyukai panggang ayam yang ada di surga? Karena memang belum lihat. Orang ini akan melihat. Ketika melihat, dia harus berusaha untuk meninggalkan juga apa-apa yang ada di surga itu, bidadarinya dan sebagainya. Ketika dia berhasil meninggalkan itu semua sesuai dengan derajat surga yang paling tinggi, surga itu juga bertingkat-tingkat. Ketika ia meninggalkan itu, maka ia berarti masuk ke dalam alam akal. Ketika masuk ke dalam akal, maka dalam akal itu terjadi atau terdapat ribuan atau miliaran mungkin tingkatan juga. Maka dia harus mencoba untuk tidak terlena pada masing-masing tahapan tadi. Dia mesti meninggalkan itu dalam hatinya, dalam kesukaannya. Dia harus selalu menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus mencari Allah saja, tidak yang lain-lain. Termasuk yang di atas surga ini sudah. Yang disebut di atas surga ini juga disebut surga, tetapi bukan surga bersenang-senang. Bukan surga bersenang-senang dengan bidadari, makan, minum, tapi disebutnya sebagai surga muqarrabin, jannatul muqarrabin, atau katakanlah maqamun indiyah. Muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu orang-orang yang di atas surga tadi. Atau disebut indiyah. Indi itu di dekat. Indiyah maksudnya di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang masuk ke dalam itu, ke dalam jannatul muqarrab ini, atau ke alam, yang masuk ke alam akal ini, dia harus mencoba untuk meninggalkan tahapan-tahapan yang ada. Dia tidak terlena dalam tahapan-tahapan itu. Dia harus mencoba untuk selalu menatap Allah saja dan mencari Allah saja, dan terus meningkatkan dirinya untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia dapat inayah, dia berusaha sesungguh-sungguhnya dan dapat inayah sehingga dia semua itu ditinggalkan, semua selain Allah ditinggalkan sehingga ia mencapai Allah, katakanlah, maka di sini ia telah melakukan perjalanan pertama yang disebut perjalanan dari makhluk ke khalik, dari makhluk ke khalik. Yang kita katakan bahwa orang inilah yang sebenarnya wali, tapi walinya masih wali kecil, tapi sudah wali dia, karena dia meninggalkan materi, meninggalkan surga, betul-betul meninggalkan. Dia lihat surga, tapi dia tidak terlena di situ, dia tinggalkan. Jannatul muqarrabin juga dia tinggalkan. Kadang-kadang orang yang mendapatkan karomat sedikit main akrobat,
Jadi karomatnya itu dia rasakan, dia syukuri, dia senangi persis sebagaimana kita mensyukuri rezeki-rezeki sehari-hari itu. Kita syukuri, kita nikmati. Orang yang naik sedikit dari dunia ini, kadang-kadang dia syukuri itu. Dia obati orang yang sakit, segera dia obati, segera dia tolong. Nah, ini orang-orang ini orang terlena. Jadi dia bukan wali dia sebenarnya. Dia tahu hati orang, katanya fulan segala macam, tapi bukan wali. Dia terlena di situ. Kalau dia tahu hati orang dan dia mencari Allah, sudah semestinya dia tidak ngomong kalau dia tahu hati orang. Karena apa? Karena Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha Pengasih, lebih pengasih dari siapapun, lebih pengasih dari seorang ibu terhadap anaknya. Maka ketika ada orang sakit, itu tandanya Allah kasih kepada orang yang dia bikin sakit itu. Tandanya ada sesuatu yang mesti dia capai dengan sakit itu, dia mesti mencapai sesuatu yang mesti dia capai. Katakanlah mungkin banyak dosa, dengan sakit terkurangi dosanya. Dengan punya hajat atau naik derajat, mungkin dengan sakit itu dia bisa naik derajatnya ketika dia sabar dan sabar menjalani sakitnya itu dan sebagainya. Jadi banyak jalan untuk menjadi insan sempurna dari sakit kadang-kadang. Nah, sementara yang ini nih, yang bisa karamat-karamat kecil-kecilan ini, dia merasa terpanggil untuk menolong. Jadi seakan-akan dia lebih arham dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan lebih pengasih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ia segera turun tangan dan disebul-sebul, diusap-usap dengan bacaan-bacaan dari Ahlul Bait, sembuh. Ya, orang yang tadinya mestinya naik derajat jadi nggak naik gara-gara yang wali yang satu ini. Bisa aja begitu loh ya. Banyak orang sakit kadang-kadang karena memang bala, tapi dengan namanya bala itu memang pasti mengurangi dosa, karena prinsipnya ketika Allah menciptakan kita dalam alam tabrakan yang disebut alam tazahub, alam tabrakan. Materi itu alam tabrakan. Kalau kita ingin hidup, kita mesti minum air, kita mesti sembelih ayam, kita mesti sembelih kambing. Jadi kambing kita bunuh, kan sakit itu. Ayam kita bunuh, padi kita tuai apa tunai sudah lupa. Dituai, dipanen lah maksudnya, ditumbuk, dimasak dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau ingin hidup mesti mengganggu yang lain, tapi ada gangguan yang haram, ada gangguan yang halal. Gangguan-gangguan yang dicontohkan tadi yang halal. Tapi dalam filsafat disebut tasawuf, tetap dia merupakan pengganggu. Walaupun dibolehkan secara etika atau secara syariat. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hilang yang ana mau ucapkan. Alam tazahum tadi, Masya Allah, Masya Allah. Iya, tazahum itu apa? Kenapa anda bercerita alam tazahum? Enggak, alam tazahum tadi wali ini, yang wali kecil ini. Jadi alam tazahum itu memang demikian namanya, alam tazahum. Jadi ketika Allah mencipta kita, sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Allah mencipta kita dalam alam tazahum, alam bentrokan, di mana kadang-kadang orang yang ngerokok mengganggu yang lain, knalpot mobil ganggu orang sakit jantung dan sebagainya, suara mobil, suara ini ganggu segala macam, sehingga orang sakit umpamanya, atau gunung meletus, orang sakit, orang tertimpa bencana apa segala macam, itu pasti ada ganjarannya. Tanpa diminta, itu gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu adil. Allah ketika mencipta kita dalam alam tazahum ini, kemudian kita menderita karenanya, yakni karena alam ini, karena banjir karena apa, itu pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu apapun penyebabnya, apakah itu bala,
bala yang jangan keterlaluan. Kalau balanya yang turun kepada orang kafir itu ya ibaratnya jahanam yang sudah datang. Tapi kalau bala untuk mukminin itu biasanya untuk mengurangi dosanya, menghapus dosanya, atau menaikkan derajatnya. Jadi jangan dikira kalau banjir itu pasti bala yang dimakna azab ya. Enggak, kadang-kadang ujian. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum kami uji kalian dengan kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, pokoknya apa saja penderitaan, sampai ente sendiri mengatakan bahwa kapan datangnya pertolongan Allah. Jadi saking menderitanya orang menunggu pertolongan Allah, dia berkata, kapan datangnya pertolongan Allah. Dengan demikian kita kembali kepada masalah bahwa orang yang ingin jadi wali kecil ini, bukan wali kecil yang tadi main akrobatnya, wali yang paling rendah, tapi wali hakiki yang paling rendah adalah jangankan karomat, sorga, bidadari, ketemu bidadari, apa segala macam dia mesti tinggalkan itu, kecuali ada perintah dari Allah. Nah itu biasanya susah lah. Jadi biasanya wali-wali itu yang sesungguhnya itu dia zuhud, dia tidak bercerita kalau dirinya wali. Terus saja naik sampai meninggalkan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah berhasil meninggalkan seluruh yang kalau berhasil selain Allah, maka ia disebut katakanlah fana dan sebagainya. Nah, derajat paling tinggi itu disebut apa namanya? Katakanlah Nur Muhammadi atau akal pertama. Jadi akal pertama ini adalah makhluk pertama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah dengan akal pertama ini mencipta akal kedua, akal ketiga, terus sampai ke alam misal sampai ke alam materi. Nah, ketika orang sampai kepada alam akal dan menjadi akal pertama, katakanlah menjadi akal pertama, maka siapapun yang masuk ke sana, ini sifat materi. Kalau sifat non materi. Kalau sifat materi di mana ada bentrokan tazahum, bentrokan. Kalau Anda punya air dalam gelas, gelasnya penuh, kemudian Anda isi batu. Katakanlah kerikil, ya kelereng lah. Nah, ketika diisikan ke gelas yang tadi penuh, maka airnya pasti tumpah sedikit sesuai dengan benda yang masuk. Itu namanya bentrokan. Di antaranya contohnya semacam tadi juga bentrokan, alam bentrokan. Nah, tapi kalau dalam alam non materi, seberapapun yang masuk, dia tidak tambah luas, dia tidak tambah sempit, dia tidak tambah gede, dia tidak tambah kecil. Makanya katanya orang masuk surga, orang mau masuk semua, atau satu saja yang masuk, ya enggak tambah kecil, enggak tambah sempit, enggak tambah luas. Satu saja yang masuk, luasnya tetap. 1.000.000 orang masuk, luasnya tetap. Kan mestinya kalau katakanlah kalau luas sekali sehingga menampung semua orang, ketika satu yang masuk maka banyak tanah kosong kan gitu. Enggak sama. Mau satu yang masuk, mau 1.000, 10, luasnya sama, tidak bertambah, leganya sama, nyamannya sama. Itu khususiyah atau kekhususan alam non materi. Nah, orang yang masuk ke akal pertama ini kemana saja ya? Ke akal kedua boleh kalau derajatnya di bawahnya, ke akal ketiga kalau derajatnya di bawah lagi, atau di alam misal, di sorga misalnya. Nah, itu ketika dia masuk ke akal pertama atau tingkatan-tingkatan tadi, dan orang lain masuk, maka dia akan menjadi satu. Bukan menjadi satu, memang satu gitu. Katakanlah yang insan pertama yang masuk ke akal pertama itu, bukan katakanlah, memang sebenarnya begitu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahu sallallahu. Nah, ketika Nabi masuk ke dalam akal pertama, maka dia jadi akal pertama itu. Nah, ketika menyusul sang Ali, sang Fatimah, atau sang 12 imam yang lain, alaihimussalam, sebagai insan, karena jelas ya bahwa karena tidak akan bahas bahwa mereka itu insan kamil, karena dalam bab imamah sudah dibahas misalnya, insan paling afdol, segala macam ilmunya sama dengan Nabi, segala macam.
Misalnya contohnya hadis Madinatul Ilm, misalnya ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha. Saya kota ilmu dan Ali pintunya. Nah, kalau begitu Ali lebih sedikit karena pintu dibanding kota. Enggak, baca terus hadisnya. Hadisnya berkata apa? Wa man aradal Madinah falyati min babiha. Barang siapa yang ingin masuk kota maka lewatlah pintunya. Yani maksudnya aku kota ilmu, Ali pintunya. Bukan berarti kecil ya. Karena Nabi berkata kalau ingin ilmuku lewatlah pintunya. Nah, jadi Imam Ali sudah diwarisi seluruh ilmu Nabi. Jaminan Nabi. Kalau tidak Nabi berbohong. Dan subhanallah kalau sampai Nabi berbohong, tidak mungkin. Sebelum jadi Nabi udah nggak berbohong, apalagi dikenal alamin, apalagi setelah jadi Nabi. Sallu ala Nabi. Anda tidak akan bahas ini supaya tidak terlalu larut. Nah, ketika mereka sama ilmunya, sampai Rasulullah sendiri berkata, tidak enak tidak menyebutkan hadis. Ada hadisnya mengatakan, ya Ali anta tasma'u ma asma' wa tara ma ara, atau tanzur ma anzur. Ya Ali, engkau melihat apa saja yang aku lihat, engkau mendengar apa saja yang aku dengar. Itu sebagai bukti bahwa memang mereka sama dengan Rasulullah SAW. Tidak heran kalau sama. Kenapa? Sebab Quran harus terjaga sampai hari kiamat. Pemahaman Quran 100% harus terjaga. Kalau pengganti Nabi kurang sedikit, berarti Islam sudah kurang. Islam tidak terjamin. Islam tidak seperti Kristen, jadi tidak terjamin lagi. Sementara tidak ada Nabi setelah ini. Oleh karena itu dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis langsung nggak langsung itu banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa mereka adalah satu. Nah, ketika Rasulullah masuk ke akal pertama, kemudian menyusul Ali, Fatimah, dan imam-imam yang lain alaihimussalam, maka mereka bukan bersatu di sana, bukan menyatu, tapi memang menjadi satu, yani memang satu gitu, benar. Karena hukumnya hukum non materi. Kalau kita masuk dalam katakanlah masjid ini atau mushola ini, kita katakan kita bersatu dalam masjid ini. Tapi kalau mereka tidak bersatu, memang jadi satu karena non materi, tidak ada tubrukan. Nah, ketika jadi satu, maka hakikat Ali adalah hakikat Muhammadi. Nah, hakikat Muhammad, hakikat Ali. Hakikat Fatimah, hakikat Ali, hakikat Fatimah, hakikat Muhammad, dan seterusnya begitu. Maka itu jangan heran kalau ada kata-kata Rasulullah, Husainu minni wa ana min Husain. Kan sering ada hadis, Husain dari aku dan aku dari Husain. Oh, itu kalau di orang-orang yang tidak paham atau ahli kalam, bukan ahli ma'rifah, tafsirannya sendiri. Dikatakan Husain, walaupun benar itu, tapi dohirnya, batinnya itu yang tadi, karena mereka memang satu. Jadi ketika dikatakan Husainu minni, Husain dari aku, karena kakeknya adalah Rasulullah, ilmunya dari Rasulullah, warisan Rasulullah. Husain, ana min Husain, ketika dikatakan ana dari Husain, katanya tafsirannya adalah agamaku ini akan sirna kalau tidak ada pengorbanan Karbala. Jadi Quranku, makna Quran ya, bukan Qurannya. Makna Quran dan ajaran Islam yang sesungguhnya tidak akan bertahan kalau tidak ada pengorbanan Karbala gitu. Oleh karena itu, ana min Husain, saya dari Husain, kata Rasulullah, itu maksudnya ajaranku ini akan dipertahankan oleh Husain, dan dengan itu maka dikatakan bahwa aku dari Husain. Tapi itu makna dohir, dan itu tidak apa-apa, benar. Cuma makna batinnya itu betul, yang tadi itu. Yaitu apa? Yaitu yang betul-betul mereka telah menjadi satu. Jadi ana min Husain, Husainu minni itu tidak jadi masalah. Sebab sudah keluar dari ruang waktu dan tempat. Jadi yang namanya non materi sudah tidak berwaktu dan tidak bertempat. Jadi dahulu mendahului tidak ada artinya lagi di sana. Oleh karena itu kalau katakanlah Husain dari saya dari Husain, itu tidak aneh karena sudah keluar dari ruang dan waktu. Nah, makna daripada Fatimah, nyawaku yang ada pada diriku, nah, itu maksudnya itu.
yakni memang nyawa Rasulullah, yakni memang roh Rasulullah. Jadi memang satu. Bukan berarti pantun yang kita katakan kepada anak kita belahan hati, buah hati, atau belahan jiwa dan sebagainya. Jadi Hadrat Fatimah alaihissalam memang betul-betul satu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Nah, orang yang seperti ini hebatnya, itu ketika Rasulullah meninggal disia-siakan. Jadi karena memang kalau bagusnya orang sedang-sedang itu masih bisa dipahami orang yang jahat. Jadi orang yang jahat atau orang yang tingkatannya bawah itu memang untuk memahami orang yang sedang-sedang saja itu tidak terlalu kontras, masih bisa. Tapi untuk memahami orang yang tinggi susah mereka. Oleh karena itu memang mereka kufur dan bersegera mengambil tindakan katakanlah kudeta, kemudian memboikot keluarga Ali, sampai pada akhirnya karena Imam Ali tidak mau itu berbaiat, dan Imam Ali selalu mengingatkan mereka bahwa bukankah aku yang ditunjuk Nabi, bukankah, dan Imam Ali bukan karena keserakahan mengingatkan itu, tapi karena itu bagian daripada Islam. Khilafah atau imamah bagian daripada Islam. Jadi Imam Ali mempertahankan Islam itu sendiri. Sebagaimana Ammar, Mikdad, Salman itu selalu menyebarkan bahwa mengingatkan mereka, bukan menyebarkan, mengingatkan mereka bahwa Rasulullah telah mengangkat Ali khususnya di Ghadir Hum, dan mereka semua sahabat-sahabat Nabi berbaiat kepada Ali alaihi salam. Mengingatkan kepada itu. Imam Ali juga demikian. Di antaranya juga Hazrat Fatimah. Sampai dikatakan bahwa Hazrat Fatimah pernah suatu hari atau suatu malam itu malah mengetok pintu-pintu orang-orang Ansor di Madinah untuk meminta bantuan supaya mereka membantu suaminya dan sekaligus imamnya, bukan hanya sekedar suami tapi imam. Itu mereka tidak mau membantu Hazrat Fatimah. Berapa pintu diketokin, dari jalan ke jalan, dari gang ke gang, itu dari tikungan ke tikungan, ketok sana. Putri Nabi yang sedemikian hebat, putri Nabi yang sedemikian dahsyatnya, sehingga menjadi, antum kalau baca hadis kisah, hadis kisah yang kurang lebih intinya demikian. Allah memanggil para malaikat dan berfirman dalam hadis qudsi ya, bahwa aku tidak mencipta langit yang tinggi, matahari bercahaya, bulan begini, air laut begini, segala macam, semua tidak kucipta kecuali untuk mencintai mereka yang 5. Ketika Jibril bertanya, siapa mereka itu ya Allah? Waktu itu Rasulullah, Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain lagi dalam satu selimut dengan Nabi. Waktu Nabi menjelang wafat kalau nggak salah, atau enggak lah, di waktu biasa. Tapi lagi sakit beliau. Rasulullah lagi sakit, memakai jubah Yamani kalau nggak salah, berselimut dengan jubah Yamani. Nah itu di dalamnya itu dengan izin Rasulullah masuk semua. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain gitu. Karena memang mereka terlalu akrab, dan keakrabannya bukan akrab jasmani sebagaimana kita, ruhani, dan mereka tahu bahwa mereka akan mazlum, akan ditindas, akan dibantai, akan diracun. Jadi cinta kasih itu katakanlah diluapkan ketika mereka masih sama-sama kumpul gitu. Nah, di langit Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku tidak mencipta semua itu kecuali untuk mencintai mereka. Kata Jibril, siapa mereka itu? Allah tidak menyebut Nabi, sekalipun Nabi yang paling afdal di antara mereka, karena mereka Nabi gurunya ya. Dari sisi itu Nabi afdal. Allah lebih suka menyebut mereka itu adalah Fatimah dan ayahnya dan suaminya dan kedua anaknya. Jadi yang disebutnya adalah Hazrat Fatimah alaihissalam. Nah, orang yang sedemikian tingginya ketika Nabi wafat disia-siakan.
ketokan-ketokan pintunya ketika meminta bantuan itu tidak diperhatikan. Sampai pada puncaknya, karena Imam Ali tidak mau baiat, satu hari Imam Ali dikepung rumahnya. Imam Ali bukan tidak berani. Imam Ali kalau angkat pedang mereka pasti deh kencing-kencing. Mereka sudah tahu. Jadi mereka juga tahu ketika Imam Ali tidak melawan, pasti ini suruhan Nabi. Pasti ini suruhan Allah, suruhan Islam. Maka diberi kesempatan oleh mereka, para pengecut. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Imam Ali di dalam rumah itu tidak keluar, tidak mau keluar berbaiat, maka pintunya dibakar. Ketika pintunya dibakar, sebelum keluar Umar berkata, wahai Ali, kalau engkau tidak keluar maka rumahmu akan kubakar. Salah satu orang berkata, wahai Umar, bahwa di dalam rumah itu ada Fatimah. Katanya Umar, wa'in sekalipun. Nah, riwayat Sunni sampai di sini saja, titik. Sunni meriwayatkan sampai di sini saja. Riwayatnya ada bahwa Umar betul-betul bertekad untuk membakar rumah. Nah, tapi di riwayat Syi'i terus itu. Riwayat ini terus, yaitu dibakar. Kemudian ketika pintunya ya yang dibakar, ketika kira-kira palang, dulu kan kuncinya pakai palang, tidak pakai grendel, tidak pakai gembok. Ketika palangnya udah mulai rapuh, sedangkan Hadrat Fatimah di dalam rumah itu, di belakang pintu itu untuk membela Imam Ali, beliau berteriak-teriak, inikah balasan kalian kepada putri Nabi? Kapan Nabi meninggalkan kalian? Baru kemarin, sekarang kalian sudah berbuat sedemikian rupa. Bukankah kalian telah berbaiat kepada Ali? Semualah kata-kata yang diucapkan, tapi tidak didengarkan. Sampai pintu itu ditendang dari luar, kemudian mengenai Hadrat Fatimah dan terjatuh, yang membuat tulang rusuknya patah dan kandungan waktu itu gugur. Masih kandungan kecil yang namanya Muhsin kalau nggak salah. Shallu ala Nabi. Allahumma sallam tuhan. Nah, Imam Ali waktu itu diseret dengan tali, dipegangi oleh Hadrat Fatimah bajunya, tangannya, supaya jangan sampai dibawa oleh mereka ini. Nah, datang musibah lagi ketika jadi waktu itu Hadrat Fatimah udah nggak mampu berdiri lagi. Kira-kira demikian, lalu memegangi tangan atau kaki Imam Ali supaya tidak dibawa oleh mereka. Tapi rupanya mereka sudah terlalu kalap karena cinta dunia, maka tangan Hadrat Fatimah ditebas dengan sarung pedang.